Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajarannya. Baiklah, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum Bapak lanjut kepada materi, terlebih dahulu marilah kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mengabsen ya. Mohon didengarkan nama-namanya. Syafri, ada? Syarifuddin, Lisna, Nur Azizah, ada? Rahmat, ya, nampaknya hadir semua ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu Bapak ingin menguji anak-anakku sekalian terkait dengan pembelajaran kita di minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Ya, masih ingat? Ya, baik. Jadi pembelajaran kita minggu yang lalu yaitu tentang rukun iman ya. Masih ingat rukun iman itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab sucinya ya. Terus yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir ya atau hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar ya. Jadi itu adalah pembelajaran kita di minggu yang lalu ya. Dan insya Allah pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina terkait dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 ya. Nah, adapun tujuan kita mempelajari materi ini yaitu yang pertama, agar kita senantiasa meyakini bahwa pergaulan bebas atau perbuatan zina itu merupakan suatu perbuatan yang tercela atau dilarang agama ya. Dan kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu agar kita dapat menghindarkan diri terhadap perbuatan ini atau perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga, kita dapat menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Dan yang keempat, kita dapat membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar dengan makhrajul huruf yang benar ya. Dan yang terakhir, setelah kita mengikuti pembelajaran ini, kita dapat menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian-kekejian yang lainnya. Ya, seperti itu. Baiklah, adik-adikku sekalian, ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Ya, ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, bagus. Yang lain ada? Ya, bagus. Ya, yang lain masih ada? Ya, silakan.
Ya, bagus. Ya, jadi pengertian secara singkat tentang pergaulan bebas yaitu suatu pergaulan atau interaksi yang dilakukan tanpa ada batasan-batasan tanpa ada batasan-batasan yang mana boleh dan yang mana tidak, yang mana buruk dan yang mana baik ya. Jadi itu adalah pengertian secara sederhana tentang pergaulan bebas ya. Jadi baiklah, Bapak mempunyai sebuah gambar, saya tunjukkan ya gambarnya. Nah, ini gambarnya ya, bisa dilihat ya. Mohon diperhatikan gambarnya, diamati, dianalisis ya. Nah, ini gambarnya ya. Sudah ya, ada yang ingin menanggapi gambar ini ya, silakan. Oke, bagus. Masih ada yang lain? Oke, yang di depan ya, silakan. Ya, bagus. Masih ada yang lain? Ya. Oke, bagus ya. Jadi ini adalah gambar contoh dari bentuk pergaulan bebas itu sendiri ya. Nah, setelah teman-teman sekalian mengamati gambar ini, selanjutnya Bapak akan membagi beberapa kelompok ya, 3 kelompok. Teman-teman sendiri yang akan membagi atau Bapak aja yang bagi kelompoknya? Ya, oke. Saya aja ya yang bagi. 1, 2, 3 kelompok 1. 1, 2, 3 kelompok 2. 1, 2, 3 kelompok 3 ya. Dan untuk materinya, materi dari kelompok 1 yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32 beserta kandungannya ya. Dan kelompok kedua materinya yaitu Quran Surah An-Nur ayat 2 beserta dengan kandungannya. Dan kelompok yang ketiga yaitu hadis yang terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Nah, jadi setelah mendapatkan materinya, dimohon kepada anak-anakku sekalian untuk mendiskusikan. Setelah mengamati gambar tadi, gambar yang saya tunjukkan, nah itu didiskusikan ya. Namun sebelum menyampaikan hasil diskusinya, dimohon kepada masing-masing kelompok untuk membacakan ayat atau hadis ya, ayat atau hadis terkait dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tentunya dibaca dengan tajwid yang benar, makhrajul huruf yang benar, dengan nada yang hikmat agar para pendengar itu dapat mendengarkan dengan indah ya. Bapak beri waktu sekitar 10 menit untuk diskusi. Dimulai dari sekarang ya, silahkan. Ya, sudah? Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kira-kira kelompok yang mana duluan yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1 silahkan. Ya, terlebih dahulu dibacakan ayatnya ya. Quran Surah Al-Isra ayat 32 dibaca dengan nada yang hikmat sesuai dengan tajwid yang benar ya. Oke, bagus. Kelompok 2. Ya, lanjut. Ya, bagus. Dimohon kepada anak-anakku sekalian agar memperhatikan ya apa yang disampaikan oleh temannya. Ya, mohon diperhatikan, disimak baik-baik apa yang disampaikan teman kelompoknya. Ya, lanjut kepada kelompok 3. Oke, bagus. Ya, jadi setelah kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari masing-masing kelompok, setidaknya kita bisa paham bahwa menurut pandangan Islam, hukum dari perbuatan zina itu merupakan suatu dosa besar dan dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina dan buruk ya. Kemudian
kandungan Quran surah Al-Isra seperti yang dibacakan oleh kelompok satu tadi. Yang pertama, dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk senantiasa dilarang untuk mendekati zina, ya, mendekati saja dilarang, apalagi kalau sudah sampai melakukannya, jangan sampai. Kemudian di dalam ayat tersebut juga menegaskan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang buruk, ya. Melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi predikat bahwa perbuatan zina sebagai bentuk dari perbuatan yang merendahkan diri, harkat dan martabat seseorang itu sendiri, ya. Kemudian kandungan surah An-Nur ayat 2, di mana di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menghukum para pelaku zina dengan hukuman derang sampai 100 kali derang, ya. Dan adapun macam-macam dari pergaulan bebas itu, yang pertama bisa kita lihat di lingkungan kita masing-masing. Contohnya itu seperti tawuran, ya, tawuran. Terus yang kedua, contoh yang lain, mabuk-mabukan, ya. Nah, itu merupakan bentuk dari pergaulan bebas. Terus yang ketiga, pacaran. Nah, pacaran itu termasuk juga dalam kategori pergaulan bebas atau zina, karena pacaran itu cenderung menuju kepada zina, ya. Nah, dan adapun contoh di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita sendiri itu seperti ya pacaran tadi kan sudah. Yang kedua, bolos sekolah. Nah, bolos sekolah itu juga bisa dikatakan sebagai bentuk dari pergaulan bebas, kenakalan remaja, ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada? Ya, oke, silakan. Ya. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus, ya. Jadi cara yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri dari bentuk pergaulan bebas atau perbuatan zina itu, yang pertama tentunya kita harus mencari teman yang baik, ya. Mencari teman yang baik. Jangan sampai kita mencari teman yang salah, teman yang selalu mengajak kepada kemaksiatan, teman yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu teman seperti itu kita harus hindarkan, buang jauh-jauh teman seperti itu. Nah, yang harus kita dekati adalah teman yang baik. Nah, teman yang baik itu teman yang seperti apa? Teman yang baik itu teman yang dapat mengajak kita kepada hal-hal yang bermanfaat, teman yang berprestasi, itu contohnya. Itu kita harus dekati, ya. Karena pepatah mengatakan, barang siapa yang bersama dengan penjual parfum, maka ia akan terkena wanginya. Mungkin seperti itu analoginya, ya. Jadi cara yang pertama mencari teman yang baik. Terus cara yang kedua yaitu lingkungan yang baik. Nah, kita harus selalu berada di lingkungan yang baik, ya. Seperti di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Kita harus berusaha untuk mencari lingkungan yang baik, ya, agar kita senantiasa terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terus cara yang ketiga, nah ini cara yang ketiga juga yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Karena ketika anak-anakku sekalian iman dan takwanya sangat kuat, maka yakin dan percaya bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu akan dapat kita hindari, ya. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Ya, kalau ada. Ya. Oke, tidak ada, ya. Ya, baik. Jadi karena kita
kita dibatasi oleh waktu, ya mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Nah, namun sebelum kita meninggalkan tempat, apa yang disampaikan tadi, dipelajari tadi, itu dapat kita simpulkan bahwa pergaulan bebas itu dan perbuatan zina itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang agama, ya. Itu kita harus yakini, ya. Terus yang kedua, kita harus berupaya untuk menghindarkan diri, ya, menghindarkan diri agar jangan sampai kita dapat masuk dalam ranah pergaulan bebas atau perbuatan zina, ya. Nah, dan sebagai bentuk pengamalan, ya seperti itu, sebagai bentuk pengamalan Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur itu tadi, ya. Nah, kita harus berupaya untuk menghindari yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya. Nah, namun sebelum Bapak meninggalkan tempat, saya ingin memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian untuk dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Tugasnya yaitu mencari ayat atau hadis yang lainnya yang berbicara tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya. Nah, mencari ayat selain dari Quran Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur tadi, selain daripada itu, ya. Mencari ayat dan hadis yang lainnya yang berhubungan dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya. Baiklah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sholat tahajud. Untuk itu dimohon kepada anak-anakku sekalian agar mempersiapkan memang materinya di rumah, ya, mempelajari memang tentang sholat tahajud itu, ya. Ya, baik. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum Bapak meninggalkan tempat, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.